Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Dua anjungan tunai mandiri di Merauke dibobol maling. Pasokan cabai dari petani Mimika minim, harganya melonjak. Pencocokan data pemilih di Merauke terkendala geografis sulit dijangkau. Maling berhasil membobol 2 ATM milik Bank BRI dan Mandiri di Komplek Niaga di Jalan Seringgu, Merauke, Papua Selatan. Pelaku berhasil membawa kabur uang yang tersimpan di ATM Bank BRI. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari dan polisi baru menerima laporan 3 jam kemudian. Dan paginya sekitar pukul 6, polisi baru datang ke lokasi dan menemukan kedua ATM dalam keadaan sudah rusak. Dari rekaman CCTV, pelaku hanya 1 orang. Ia masuk dan membongkar ATM dengan obeng. Pelaku awalnya coba mencongkel ATM milik Bank Mandiri, namun tidak berhasil. Lalu ia pindah ke ATM BRI dan berhasil menggasak uang dari dalam ATM. Setelah kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembobolan di KNS 2 sekitar jam 02.00, maka laporan kami terima sekitar jam 5 dan 6. Setelah itu kami dari Polres bersama dengan tugas Inapis mendatangi TKP dan langsung olah TKP. Ini ATM apa saja Pak yang dibongkar ini? Ini ATM ada 2, yaitu dari pihak Bank Mandiri dengan pihak Bank BRI. Nah, ada sempat ngambil uang? Yang baru ketahuan ini dari pihak Bank Mandiri, Bank BRI, kerugian sekitar 1.900.000. Oke. Pak Kabio, kira-kira analisa dari Inapis sendiri ini mereka menggunakan apa ini? Kalau kita lihat jenis perusakannya ini menggunakan obeng. Obeng. Lebih dari 1 orang pelakunya? Untuk sementara yang kita ini masih lidik, tapi yang termonitor di CCTV 1 orang. Kawasan Komplek Niaga terkenal rawan karena kasus serupa pernah menimpa ATM milik BNI, sehingga tidak menempatkan ATM miliknya di Komplek Niaga Jalan Seringgu. Dari bukti rekaman CCTV ini, polisi akan menyelidiki kasus pembobolan 2 ATM milik Bank Plat Merah atau pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai di Kabupaten Mimika kembali naik. Dari pantauan di pasar beberapa hari terakhir, cabai merah keriting sulit ditemukan sehingga harganya melonjak dari sekitar Rp60.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai merah keriting terjadi sejak 3 hari lalu akibat tidak ada pasokan ke pasar sentral Mimika. Pedagang berharap pasokan cabai merah keriting kembali membanjiri pasaran. Sekarang 120 kita jual. Iya, mahal. Kentang juga naik. Kalau cabai keriting tante jual berapa? Ya. Tante jual berapa? Ini 120. Kebanyakan itu kan paling 70, 80. Sekarang dia mahal. Kosong toh tidak ada Lokal juga tidak? Lokal juga ada. Karena juga ada kiriman mas. Ini kiriman ini tapi mahal juga. Tantan berapa? Sambil kami itu 110. 110? Iya, kita jual 120. Tipis dia. Kalau cabai besar? Sama. Berapa? Harga juga mahal. Kalau cabai besarnya itu 90. Kita jual 100. Sementara harga cabai rawit justru sebaliknya turun. Di pasar sentral Mimika, harga cabai rawit saat ini berkisar Rp70.000 per kilogram, turun dari Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah besar, harganya masih tetap di kisaran Rp100.000 per kilogram. Seperti diketahui, harga 3 komoditas ini rentan dengan gejolak harga karena masih harus didatangkan dari luar Timika.
produksi cabai dari petani lokal sejauh ini belum bisa mencukupi kebutuhan pasaran. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Tidak hanya penjual sepatu sekolah, tahun ajaran baru kali ini juga membuat pusing jasa perbaikan sol sepatu. Jika dibanding tahun lalu, penjual jasa yang biasa mangkal di Jalan Prajurit, Merauke ini untung besar karena banyak anak sekolah yang menggunakan jasa mereka memperbaiki sepatu. Namun kali ini sepi. Dadang yang sudah puluhan tahun menjadi tukang sol sepatu mengatakan, biasanya saat seperti ini banyak orang yang memperbaiki sepatu. Tapi kali ini ia justru banyak menganggur karena orderannya sepi. Banyak nggak jahitan yang sepatu yang dijahit ini, Pak? Ya kalau menurut saya standar, ya standar aja, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Tapi ada peningkatan sepatu-sepatu sekolah gitu, Pak? Ada kemarin dapat borongan berapa kali itu, 3 kali. Tapi yang 1 kali lagi tuh gagal, 2 kali masuk borongan, bawa ke pedalaman. Itu sepatu untuk anak sekolah, Pak ya? Sekolah. Memang setiap tahun seperti itu, Pak ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi yang jelas sepatu anak sekolah yang dominasi. Oh tidak. Oh iya, sepatu anak sekolah mendominasi. Dominasi ya. Kalau sekarang sekali jahit berapa, Pak? Nah, 30 saja. 30 saja ya. Itu untuk anak-anak punya atau orang dewasa punya sekalian? Sama. Oh sama. Anak ukuran anak SMP, SMA, dewasa 30. Kalau yang kayak anak umur 5 tahun itu kasih 25. 25, Pak. Kalau sehari bisa dapat berapa pasang, Pak? Ya cukup lah buat makan lah. Sampai ada 5, ya, Pak ya? Ya ada lah gitu. Sudah menjadi tradisi, setiap tahun ajaran baru, sepatu sekolah yang baru biasanya dijahit kembali pada bagian solnya agar tidak rusak dan tahan lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.